Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam menjelang pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 12 jurusan teknik audio video. Kenapa saya mengatakan selamat malam menjelang pagi? Karena saya membuat video ini tepatnya pukul 02:15. Video ini sengaja saya buat untuk menjelaskan sedikit materi yang pernah saya bagikan waktu itu. Saya hanya menjelaskan ruang lingkupnya saja atau gambaran secara umum. Tidak akan saya jelaskan secara keseluruhan, nanti videonya terlalu panjang. Yang jelas, materi yang pernah saya bagikan itu sebenarnya sangat mudah kalau kita bisa memahami dengan seksama. Artinya apa? Semua materi yang ada di buku paket itu, kalau kalian pelajari satu persatu dan dipahami, insya Allah itu semuanya mudah. Cuma terkadang kita hanya membaca saja tanpa memahami sehingga materi tergolong susah. Oke, materi yang minggu lalu saya bagikan adalah materi tentang bab hari akhir atau iman kepada hari akhir atau sering disebut sebagai hari kiamat. Jadi begini, dalam materi hari kiamat itu saya bacakan lagi rangkumannya, bahwasanya di situ ada beberapa subbab yang harus kalian pahami bersama. Yang pertama yaitu pengertian secara umum mengenai hari kiamat itu apa, baik pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian ada pembagian hari kiamat. Di situ nanti dijelaskan secara rinci, ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Kemudian ada periode hari akhir. Yang terpenting adalah kalian memahami satu persatu, dan nanti tiap subbab itu dibaca lagi agar kalian lebih paham. Yang pertama ini terkait pengertian hari kiamat secara umum saja ya. Nanti jika memang ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan langsung via Japri WhatsApp saja. Yang pertama, hari kiamat itu kalau dikaji menurut bahasa adalah hari penghabisan atau hari pembalasan. Artinya apa? Hari penghabisan itu di mana nanti ketika terjadi kiamat kubro atau kiamat besar yang sesungguhnya, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu akan hancur, akan habis semuanya. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Kita lihat di periode hari kiamat. Kemudian di sini hari pembalasan menurut bahasa. Kenapa disebut hari pembalasan? Karena begini, di mana di hari kiamat nanti kita itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalau kita di dunia itu berbuat baik, maka balasannya adalah surga, dan ketika kita di dunia banyak berbuat buruknya, maka balasannya adalah neraka. Nah, itu pernah kita pelajari di kelas 11, bahwasanya tentang balasan-balasan yang diberikan oleh Allah itu apa saja. Coba diingat-ingat kembali. Kemudian yang selanjutnya, menurut istilah, di sini saya rangkumkan yang saya ambilkan bahasa yang paling mudah ya.
Di sini hari akhir atau hari kiamat yaitu hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hari hancurnya alam semesta. Jadi banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang ditulis di buku paket yang kalian pelajari bersama tentang peristiwa hancurnya alam semesta. Coba kalian dibaca lagi ayatnya, dipahami tafsirnya, dan dilihat asbabun nuzul ayat tersebut. Insya Allah kalian akan paham dengan sendirinya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsirnya. Kemudian di sini yang perlu digarisbawahi lagi yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, itu berakhir pada saat hari kiamat. Entah tumbuhan, entah hewan, dan juga manusia. Artinya hari kiamat itu setelah terjadinya huru-hara akhir zaman, terus nanti hancurnya bumi beserta seluruh isinya, itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Kita ibaratnya hidupnya sudah selesai, tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia saat ini. Jadi buat anak-anakku semuanya, iman kepada hari akhir itu kita wajib beriman. Iman itu apa? Saya berkali-kali menjelaskan bahwasanya iman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Contohnya, meyakini dengan sepenuh hati, kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita harus yakin, hakul yakin, harus yakin dengan yang sebenar-benarnya. Mengucapkan dengan lisan, kita mengucapkan bahwa saya percaya suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat, dan mengamalkan dengan perbuatannya seperti apa? Kita melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menjadi bekal kita setelah hari kiamat kelak. Contohnya, kita berbanyak beribadah, yang ibadahnya bolong-bolong mulai diperbaiki lagi, yang tidak pernah ibadah, ayolah mulai sekarang kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, berbanyak sedekah, pererat tali ukhuwah Islamiyah, dan masih banyak lagi yang perlu kita lakukan untuk nabung bekal untuk ke akhirat kelak. Karena kehidupan yang kekal atau kehidupan yang sebenarnya nanti adalah di akhirat. Kita di dunia itu hanyalah sementara. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari ada banyak sekali, seperti contohnya berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya. Seperti kita lihat bersama, banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, huru-hara akhir zaman, banyaknya kemaksiatan, banyaknya bencana. Kita itu harus berpikir kritis, kenapa terjadi seperti itu, dan saya harus bagaimana. Jangan sampai kita diam saja, kita cuek, malah kita ikut-ikutan, itu sangat tidak boleh. Dan kita sebagai muslim sejati harus sudah mulai memperbaiki diri kita mulai saat ini. Kita tidak tahu kita hidup akan sampai kapan, dan kita juga tidak tahu kita bisa berdiri di dunia ini sampai kapan. Semoga kita semuanya, terutama yang melihat video ini, terselamatkan dari huru-hara akhir zaman, dan kita bisa menjadi orang penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya lanjutkan, yang selanjutnya itu ada pembagian hari kiamat. Ada dua, saya yakin kalian sudah paham semuanya. Di situ ada dalilnya, coba dibaca lagi, dipahami dengan seksama. Minggu depan atau yang akan datang saya akan jelaskan tafsir dari dalil-dalil tersebut. Yang pertama ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Contohnya apa? Adalah kematian manusia, kematian manusia ya, atau orang yang meninggal. Penjelasannya seperti ini. Setelah kematian manusia mengalami beberapa pertanyaan atau di alam barzah. Jadi
orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal itu kita langsung masuk ke yang namanya alam barzah, belum langsung masuk ke akhirat. Nah, alam kubur atau alam barzah, di sana kita itu diberi beberapa pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, kita harus berpikir sampai ke sana. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kita tidak bisa menjawab. Bagaimana rasanya kalau misal ditanya salah satu pertanyaannya ya, siapa Tuhanmu, kita tidak bisa menjawab, gimana? Man Rabbuka, kita tidak bisa menjawab. Nah, bagaimana agar kita bisa menjawab? Kita setiap hari istiqomahkan, laksanakan ibadah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan dosa, dan perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada kiamat kubro. Nah, ini kiamat besar atau kiamat yang baratnya akan terjadi nanti, yang harus kita imani bersama-sama. Kiamat kubro yaitu peristiwa hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi pada saat itu pula, ketika trompet sangkakala sudah ditiupkan, maka bumi dan seluruh isinya itu akan hancur secara total, keseluruhan, atau komprehensif dan serentak. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana proses kejadiannya. Jujur saja, kalau kita berpikir jauh sampai ke sana, pasti sangat ngeri sekali. Jadi kalau kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya, tidak meyakini, dan bahkan masih juga melaksanakan kemaksiatan walaupun sudah tahu besok kita akan terjadi kiamat, biarkan saja. Tugas kita adalah apa? Mengingatkan. Kalau misal diingatkan tidak mau, ya sudah. Yang penting tugas kita adalah mengingatkan sebagai saudara sesama umat muslim, dan jangan dibenci. Karena mereka semua adalah saudara-saudara kita semuanya, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi ataupun membenci. Kita tugasnya itu mengingatkan, mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Masalah hidayah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada orang itu. Intinya kita semuanya itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Sedikit apapun kebaikan itu pasti akan memberikan pahala bagi kita semuanya. Berbanding terbalik ketika kita melakukan sedikit dosa saja, walaupun kita rasa itu adalah dosa kecil ya, tetapi kalau dikumpul-kumpulkan terus setiap hari, maka itu akan menjadi dosa besar. Nah, itu kita perlu renungkan bersama. Marilah kita bersama-sama berusaha berlomba-lomba untuk berbuat baik, hindari perbuatan dosa, hindari kemaksiatan. Saya yakin setiap manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Saya yakin. Saya pun yang berbicara pasti seperti itu. Tapi kita harus berusaha setiap hari untuk menghapus dosa kita. Dengan cara apa? Beribadah yang istiqomah, yang biasanya tidak pernah melakukan ibadah sholat malam. Yuk, mulai sekarang kita targetkan minimal 1 minggu 1 kali. Ntar kalau sudah terbiasa, 1 minggu 3 kali sudah terbiasa, 1 minggu 5 kali terbiasa, 1 minggu 7 kali berarti full. Dan kedepannya insya Allah kita itu punya tabungan banyak buat bekal ke akhirat kelak. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada periode hari akhir. Di situ di buku paket kalian kan ada 7 ya. Nah, saya jelaskan secara umum saja. Besok kalau pengen penjelasan secara singkat, secara lengkap. Nah, kita bisa nge-zoom atau kita bisa video conference agar saya bisa menjelaskan secara lengkap. Nah, nanti disertai dengan dalil-dalil, hadis dan lain sebagainya agar kalian itu lebih mantap. Di sini periode hari akhir itu yang pertama ada Yaumul Ba'ats, di mana pengertiannya
sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kita kan nanti akan mati semuanya ya. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati semuanya selaku manusia. Hewan pun akan mati dan tumbuhan pun akan mati. Nah, nanti pada saat yaumul ba'ats, kita itu akan dibangkitkan semuanya. Kita akan dihidupkan kembali untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Nah, nanti ada urutannya ini. Yang kedua yaitu yaumul hasyr. Yaumul hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke padang mahsyar. Kalian sudah familiar ya dengan materi seperti ini. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka manusia nanti dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, yang menurut salah satu riwayat jarak matahari dan kita adalah 1 jengkal tanah. Coba dipelajari lagi hadis-hadis, kisah atau sirah yang lain sebagainya, itu agar kita itu paham. Ya, nanti kalau misal ada yang kurang paham bisa tanyakan langsung ke saya. Yang selanjutnya ada buku catatan. Bahwasanya setiap manusia di alam mahsyar memiliki buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Perbuatan baik, perbuatan tidak baik, semuanya sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan buku catatannya itu lengkap. Misal, saya pernah menyakiti hati salah satu siswa. Siswa sampai merasa sakit hati dengan ucapan saya. Dan ucapan saya itu salah walaupun kelihatannya sepele. Maka itu juga sudah dicatat di buku catatan amal buruk. Nah, misal saya melakukan kebaikan yang sekecil apapun. Contoh, saya tidak punya uang. Saya hanya punya uang 100 rupiah. Lalu uang 100 rupiah itu saya infakkan di masjid. Nah, ketika uang itu saya infakkan, itu adalah suatu kebaikan dan juga dicatat di buku amal baik. Jadi kita itu hidup diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid yang mencatat buku amalan kita, perkataan kita, dan lain sebagainya itu semua dicatat. Dan nanti di hari kiamat kelak itu akan ditunjukkan semuanya. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya ada yaumul hisab dan yaumul mizan. Di sini pengertiannya, yaumul hisab adalah hari di mana Allah memperlihatkan semua amalan manusia untuk dihisab atau untuk dihisab itu bahasa gampangnya untuk diperlihatkan, dihisab kayak gitu. Kemudian dosa kecil ataupun dosa besar semua terhitung dengan seksama dan teliti. Jadi tidak ada kecurangan seperti yang terjadi di mana-mana. Intinya Allah itu hakim yang paling adil. Buku catatan apapun itu semuanya yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu ditunjukkan, dan di situ kebaikan sekecil apapun, dosa sekecil apapun itu mesti terhitung di situ. Jadi alangkah baiknya mumpung masih diberi waktu untuk hidup, ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Iman-iman, wong masih muda, masih hidup kok akeh temen dosane. Nah, nek tekan tua, nek misal hidupnya cuma di masa muda tok, tahu-tahu belum sampai tua sudah meninggal, berarti kita apa? Sama saja nabung dosa lah. Terus nabung kebaikannya gimana? Nah, itu sudah tidak ada kesempatan lagi, karena kalau kita sudah mati, kita sudah selesai. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada yaumul mizan, yaitu timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Mizan itu timbangan, nanti hari perhitungan amal baik dan amal buruk kita. Di situ timbangannya itu sangat adil, dan nanti timbangannya itu kita berat yang mana. Apakah berat kita berbuat baiknya
ataukah berat kita dosanya. Nah, itu tanggung jawab kita masing-masing, karena kita yang akan mempertanggungjawabkan. Di sana nanti kita diadili dengan seadil-adilnya. Misal saya banyak dosanya, maka ya timbangannya berat dosanya, terus kebaikannya seperti ini. Dan itu kalau kita renungkan bersama, pasti kita akan sadar sendiri. Tapi kalau kita tetap belum sadar, merasa cuek, suatu saat pasti akan sadar. Karena semua itu pasti akan terjadi. Dan kita harus percaya, harus beriman dengan hal itu. Selanjutnya, ada as-sirat. Mungkin kalian sering mendengar jembatan Shiratal Mustaqim, di mana adalah jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat tergantung amal setiap manusia ketika hidup di dunia. Gambaran jembatannya kalian tahu sendiri ya. Ini ada neraka, ini surga. Ini di bawah kayak gini. Nah, ini jembatannya di sini. Nah, kalian bisa membayangkan betapa ngerinya yang pernah saya jelaskan dulu di kelas dengan video pembelajaran tentang hari kiamat itu. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua terselamatkan ya. Dimana mudah atau sulitnya melewati jembatan itu tergantung amal setiap manusia. Nah, terus amal kita sampai saat ini sudah seperti apa? Kalau masih banyak berbuat dosa, mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat ya mas, mbak. Karena waktu itu berjalan begitu cepat. Apalagi sekarang kita kondisi pandemi seperti ini ya, tidak bisa belajar tatap muka, dan ternyata banyak sekali yang memanfaatkan waktu-waktu tidak belajar di sekolah untuk hal-hal yang tidak baik. Saya yakin kalian semua anak-anak baik semuanya, dan jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Kita lihat kondisi di dunia saat ini memang sudah mengerikan ya. Pergaulan bebas sudah di mana-mana. Terus kita melihat bencana alam ada di mana-mana. Kita melihat kerusakan ada di mana-mana. Orang-orang zalim ada di mana-mana. Kalau kita kaji, kita lihat tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kiamat besar itu hampir beberapa sudah terjadi. Tinggal menunggu waktunya saja. Tanda-tanda yang paling besar nanti seperti contohnya munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, dan lain sebagainya. Harusnya kita itu sudah merenungi itu semua. Kenapa kok sekarang kondisi dunia seperti ini? Berbanding terbalik dari 5 tahun yang lalu. Bahwasanya 5 tahun yang lalu anak-anak sekolah itu masih jarang yang melakukan hal-hal tidak baik seperti saat ini. Kok semakin bertambahnya tahun, malah pada bahasa Jawanya itu orang genah. Nah, kalian berpikir sampai ke situ atau tidak? Padahal kalau kita amati bersama, semakin kesini itu generasi-generasi mudanya itu banyak yang tidak baik. Walaupun masih banyak yang baik seperti kalian semua yang melihat video saya, tapi saya hanya berpesan, tetaplah berpegang teguh pada pendirian dan setia terhadap proses kehidupan. Berpegang teguh terhadap pendirian kalian adalah apa? Kalian yakin bahwa saya melakukan kebaikan itu demi diri saya, demi orang tua saya, dan demi masa depan saya. Dan setia terhadap proses adalah apa? Apapun yang terjadi dalam proses hidup, pahit, manis, di atas, di bawah, dan lain sebagainya, itu harus dijalani dengan ikhlas. Jangan sampai kita adanya cuma mengeluh, dan mengeluh. Karena apa? Mengeluh itu bukanlah solusi. Solusinya adalah apa? Selesaikan segala masalah yang ada dalam hidup kita, dan kita benahi segala sesuatu yang belum baik dalam hidup kita. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yaumul jaza.
Yaumul jaza yaitu hari di mana setiap manusia akan menerima balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima manusia adalah sesuai amal dan perbuatan ketika hidup di dunia. Balasannya hanya ada dua, masuk surga atau masuk neraka. Kita kan pengen semuanya masuk surga ya. Semoga penjelasan sedikit dari materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan menambah wawasan, dan tentunya saya belum bisa menjelaskan secara rinci karena durasi video kalau terlalu panjang saya yakin kalian kuotanya habis. Saya gambarkan secara umum dulu, nanti di video selanjutnya akan saya gambarkan satu persatu beserta tafsir ayatnya yang ada di buku paket, dan di video-video selanjutnya kita akan membahas beberapa materi yang kita pelajari. Pesan dari saya, walaupun kondisi masih pandemi COVID-19 seperti saat ini, jangan menurunkan semangat kita untuk belajar. Tetaplah belajar, jangan pernah luka, jangan pernah lupa untuk luka, jangan pernah lupa untuk beribadah, melakukan ikhtiar lahiriah dan batinnya. Ikhtiar lahiriahnya itu tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker ketika sedang berpergian, ketika sakit makan dengan kecil, makan dengan benar, jaga makanan bergizi, dan ikhtiar dan karena kondisi belum kondusif. Walaupun main ya boleh, tetapi jangan keseringan, dan kalau bermain di tempat-tempat itu lihat tempatnya. Jika terlalu ramai atau terlalu padat, kita jangan ikut berkerumun di situ karena itu sangat beresiko. Alangkah baiknya kita bermain di tempat yang tidak terlalu ramai, hindari hal-hal yang tidak baik. Itu pesan saya, hindari hal yang tidak baik. Karena apa? Kalian sudah kelas 12. Jangan sampai sisa-sisa waktu kalian sekolah di kelas 12 itu digunakan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Harusnya gimana? Harusnya sudah kelas 12 sudah mulai merencanakan. Setelah lulus saya mau mengapa, mau kemana, mau jadi apa. Dan sekarang itu harus sudah disiapkan secara matang. Karena belum matang, nanti setelah lulus itu kalian bingung. Setelah lulus ini nyompan ngapa, seperti itu. Sekarang udah mulai disiapkan, fokus belajar. Misal setelah lulus kalian pengen mengambil jurusan teknik audio video di Fakultas Teknik, maka mulai dari sekarang sudah mulai difokuskan belajar materi tersebut, sehingga nanti ketika ada seleksi SNMPTN atau SBMPTN kalian bisa lulus. Bagi kalian yang lulus pengen bekerja, sudah mulai direncanakan mau kerja di mana, mau jadi apa, kemampuan kalian itu yang menonjol itu apa, itu sudah mulai difikirkan dari sekarang. Kemudian ketika lulus ada yang ingin berwirausaha apa juga harus sudah dipikirkan, sudah direncanakan, bahasanya itu sudah ada schedule. Setelah nanti saya lulus, saya harus membuka ruko, saya jualan hijab, saya jualan onderdil, saya jualan TV atau apa, itu harus sudah disiapkan semuanya. Karena kalau tidak disiapkan, saya tanya cita-citanya apa? Wirausaha. Lah wirausaha apa? Belum tahu Pak. Ya itu yang namanya orang yang belum punya konsep. Artinya belum punya rencana.
Nah, segala sesuatu kan itu butuh rencana. Karena tahapannya adalah rencana, merintis. Setelah ada rencana, kita merintis, terus proses merintis untuk menjadikan suatu usaha itu sangat panjang. Nah, setelah menjadi usaha, kita harus melakukan apa? Manajemen atau manajerial. Setelah manajerial, kita harus melakukan apa? Controlling. Setelah melakukan controlling, kita melakukan apa? Pengawasan. Dan juga ada yang namanya di situ istiqomah. Kalau orang mau berwirausaha harus istiqomah, siap tahan dan lain sebagainya. Terus sedikit motivasi buat kalian semuanya, karena yang terpenting sekarang adalah motivasi agar kalian selalu belajar. Masalah materi seperti ini, saya yakin kalian sudah paham lah. Kalian membaca paham, pasti paham. Yang terpenting itu adalah motivasi agar kalian semangat belajar. Semoga kalian bisa